Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Masih dalam keadaan sehat ya? Baik. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita elektrostatika. Tepatnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang flux listrik. Ya, tentang flux listrik dan hukum Gauss. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sudah kita gambarkan bagaimana pola garis-garis medan ya, pola garis-garis medan untuk muatan positif dan pola garis-garis medan untuk muatan negatif ya. Nah, sekarang bagaimana muatan atau garis-garis medan tersebut kita berlakukan untuk pembahasan tentang flux listrik. Nah, gitu ya, tentang flux listrik. Nah, apa sih sebenarnya flux listrik itu? Jadi, kalau kita lihat bahwa flux listrik itu dilambangkan dengan simbol yang demikian. Nah, ini adalah flux listrik. Nah, flux listrik itu sebenarnya adalah banyaknya garis-garis medan ya. Banyaknya garis-garis medan tiap satuan luas ya. Banyaknya garis-garis medan tiap satuan luas. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita rumuskan, maka akan kita dapatkan seperti ini. Jadi flux listrik itu adalah ini kuat medan kita dotkan dengan luasnya, yaitu AN. Apa itu AN? Nanti kita jelaskan gitu ya. Nah, apabila ada garis-garis medan listrik menembus suatu permukaan, jadi ceritanya ini kalau kita mempunyai sebuah permukaan, katakan seperti itu, misalkan saya gambar ya, oke. Nah, saya punya gambar seperti ini. Oke, nah ini adalah suatu permukaan di mana kalau permukaan ini saya gambar garis normalnya. Itu garis normal itu kan garis yang tegak lurus dengan bidang gitu kan. Nah, kalau ini saya ambil garis ke sana, ini saya anggap tegak lurus, kita beri nama N, ya N itu adalah garis normalnya. Nah, maka yang dinamakan dengan flux listrik itu adalah banyaknya garis-garis ini ya. Jadi kalau saya beri warna yang beda gitu, nah ini ada garis-garis medan. Oke, sana. Ya gitu. Oh, gitu ya. Nah, ya gitu. Ini adalah jumlah garis-garis medan yang menembus suatu permukaan. Ya, secara tegak lurus, kan gitu ya. Secara tegak lurus. Nah, oleh karena itu, ketika kita nanti menjabarkan rumusan ini gitu, rumusan flux ini, oke. Rumusan flux ini akan kita peroleh sama dengan A ya dikalikan dengan cos theta. Nah, gitu. EA cos theta. Dengan ini adalah fluxnya. Jadi ini adalah flux listrik. Oke. Oke, flux listrik. Nah, ini ya. Ini adalah flux listrik. Satuannya adalah Weber. Nah, ini adalah Weber. Disingkat WB gitu ya. Kemudian E adalah kuat medan listrik. Nah, gitu. Ini kuat. Oke, medan. Ya, kuat medan satuannya adalah Newton per Coulomb. Nah, gitu. A adalah luas, ya. A-nya adalah luas permukaan yang ditembus. Ya. Ini adalah luas permukaan. Nah, gitu. Luas permukaan yang ditembus. Nah, yang ditembus siapa? Yang ditembus oleh garis-garis medan itu. Satuannya adalah meter persegi. Gitu.
Nah, jadi ini adalah definisi dari flux listrik, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah permasalahan, ya ada garis-garis medan gitu ya. Saya ambil contoh, misal ini contoh. Oke. Nah, ini contoh. Misalkan saya punya bidang, bidang ini menghadap ke atas, gitu ya. Bidang ini menghadap ke atas. Nah, diketahui panjang perseginya itu misalkan dengan sisi 20 cm. Misalkan adalah 20 cm gitu. Terus kemudian ada kuat medan listrik secara homogen, besarnya 100 Newton per Coulomb. Nah, misalkan ada E. Nah, gitu besarnya 100 Newton per Coulomb. Gitu. E-nya adalah segitu. Dengan searah dengan bidang. Perhatikan. Yang pertama, permasalahannya adalah kalau searah. Ya, searah bidang. Nah, kalau searah bidang bagaimana? Berarti ini bidangnya akan menghadap ke atas gitu. Dan kalau searah otomatis dia akan punya arah ke sana gitu. Ini E-nya ke situ. Padahal kita punya kalau bidangnya menghadap ke sana, maka garis normalnya akan ke situ tuh. Nah, ini adalah garis normalnya gitu. Garis normalnya. Maka dengan demikian kita kembalikan pada rumusan ini bahwa fluxnya, flux yang terjadi kalau kasusnya begini itu akan sama dengan E dikalikan dengan A dikali dengan cos. Nah, cos berapa? Ini adalah diukur dari garis normal gitu. Memang selalu diukur dari garis normalnya. Berapa ini ke sana? 90 derajat. Nah, gitu. Berarti E-nya dimasukkan 100. Nah, kalau ini persegi, kemudian luasnya ini berarti kita punya luas berapa? Ya, berarti ini sentimeter ya berarti. Kan luasnya sisi kali sisi gitu. Sisi kali sisi. Intinya di sini kita tulis 20 kali 10 pangkat min 2 kita kuadratkan. Kan sisi kali sisi kan? Meter nantinya gitu. Nah, cos 90 berapa? 0. Ya, cos 90 kan 0 toh? Maka berapapun angkanya ini kalau kalikan 0 sama dengan 0. Nah, berarti fluxnya sama dengan 0. Lo coba lihat sekarang gitu. Pada kasus ini pada kasus seperti ini ada ndak garis-garis medan yang menembus permukaan ini? Jelas tidak. Kenapa? Lawang ini jelas ya ininya sejajar dengan bidang. Maka ndak akan ada yang menembus, maka hasilnya adalah 0 gitu. Oke, jadi demikian untuk kasus yang searah dengan bidang. Nah, bagaimana kalau misalkan E-nya itu membentuk sudut 30 terhadap bidang? Saya agak ke sini ya. Oke, E-nya itu membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Oke, nah terhadap bidang gitu 30 derajat. Nah, coba digambar lagi bidangnya. Oke, saya punya bidang seperti ini. Anggap persegi ya gitu. Nah, ini garis normalnya tetap ke arah sana. Oke, ini adalah garis normal. Nah, menurut soal yang ini E-nya membentuk 30 derajat terhadap bidang. Nah, kalau 30 derajat terhadap bidang kan seperti ini jadinya. Oke, nah di sini, nah ini 30 derajat. Nah, situ saya tulis 30 derajat. Padahal ini E-nya ya. Nah, nembusnya ke sana, ini E. Nah, ini E. Tuh, nah, kalau diteruskan tembusnya kan ke situ ya. Nah, ke sana. Duh, gitu. Itu E-nya. Nah, 30 derajat dari sini itu padahal yang dipakai acuannya adalah yang
dari garis normal. Berarti berapa angkanya? 60. Ya, hati-hati. Berarti fluksnya nanti sama dengan itu dikali dengan A, dikoskan, dikali dengan cos 60 derajat. Hati-hati. Gitu ya. Berarti di sini nah kita ketemu nah, E-nya ada 100, kemudian luasnya tadi sama dengan ini kan. Ini kan 20 kali 10 pangkat min 2. Saya jadikan 2 kali 10 pangkat min 1 kan gitu ya. Berarti 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat berarti min 2 gitu. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Oh gitu. Cos 60 berapa? Ya, cos 60 setengah. Gitu ya. Cos 60 adalah setengah. Oke, sama dengan berarti udah jelas. Ini kan nolnya kecoret sama situ. Ini sama situ hilang berarti tinggal angka berapa? 2. Nah, gitu. 2 Weber. Nah, gitu. Itu contohnya. Tuh. Nah, saya kira untuk flux listrik sudah sangat jelas. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang hukum Gauss. Ya, hukum Gauss. Oke. Masih cukup ya tempatnya ya. Oke, masih cukup hukum Gauss. Oke, hukum Gauss. Iya, gitu ya. Nah, kalau saya punya permukaan seperti ini, oke, coba perhatikan. Nah, kemudian saya punya muatan ada di sini. Nah, sana, kemudian itu, nah, ke situ, nah, ke sana, itu. Nah, ini adalah E-nya. Nah, ini adalah E. Ya, ini adalah garis-garis medannya. Oke, muatannya di sini. Nah, maka hukum Gauss itu mengemukakan bahwa jumlah seluruh garis-garis medan, ini kan garis-garis medan ya, ini garis-garis medan. Jumlah seluruh garis-garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup, ya, itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupinya, sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupinya. Berarti kalau di awal kita punya rumusan apa ini coba? Nah gitu ya, cos theta. Nah, ini sebanding dengan jumlah muatan, sebanding dengan Q gitu. Ini adalah jumlah muatan yang melingkupinya atau ya Q yang melingkupinya atau yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu gitu loh. Nah, tetapi di sini masih ada kesebandingan berbalik dengan apa epsilon 0 gitu. Nah, epsilon 0 itu apa? Adalah permitivitas udara. Ini adalah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Ini misalkan irisan bola ya gitu ya. Nah, ini adalah jumlah muatannya dibagi dengan epsilon 0. Nah, gitu. Ini coba saya kotai. Nah, gitu ya. Tuh. Epsilon 0 itu apa? Nah, ini. Ini adalah konstanta kelistrikan ya. Ini adalah besaran-besaran kelistrikan, ciri khas ya. Ini disebut sebagai permitivitas udara. Nah, coba ini permitivitas. Nah, itu. Oke. Permitivitas udara. Nah, besarnya berapa? Epsilon 0 itu besarnya adalah 8,85. Oke, 85 kali 10 pangkat min 12. Ya, kali 10 pangkat min 12. Satuannya apa ya? Satuannya coba kalau kita lihat dari sini kan gampang, ini Weber ya. Ini Weber. Jadi ini Coulomb, berarti Coulomb per Weber boleh itu. Coulomb per Weber. Nah, atau kalau pengen punya satuan yang panjang juga boleh. Nanti di ini E itu apa kuat medan Newton per Coulomb. Terus ini meter persegi, ya silakan sajalah gitu, sama saja nanti. Oke ya. Jadi satuannya silakan dilihat di sini. Sebenarnya gampang gitu. Oke, besarnya segini untuk permitivitas udara.
Nah, ini kalau listrik memang punya ciri khas epsilon. Ini adalah ciri khas kelistrikan suatu bahan. Ini seperti ini. Oke, saya kira cukup ya untuk materi flux listrik dan hukum Gauss. Ya, silakan diulang-ulang kembali video ini untuk memperoleh pembelajaran yang lebih jelas lagi, dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.